Ya, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Lancup Channel di pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini di Lancup Channel kita akan memberikan tutorial cara merubah layar atau LCD display pada ICOM 2200 menjadi dark night atau background belakang hitam, angka tetap muncul pada layar display. Walaupun pada ICOM 2200 ini ada dua pilihan warna, nah itu mungkin sudah menjadi biasa kita ketemukan dalam ICOM 2200. Ini hanya sekedar memvariasikan saja, sehingga kita tidak jenuh atau bosan melihat tampilan pada radio kita. Jadi ini tutorial ini hanya sekedar untuk berbagi, membedakan dari tampilan layar LCD 2200. Jadi tampilan layar asli 2200 teman-teman, kita hidupkan dulu. Tampilan aslinya ya, ini tampilan aslinya warna hijau, dan tampilan ini kita bisa ubah ke oranye seperti ini, dan ini sudah biasa hijau atau oranye. Nah, ini sudah biasa. Nah, sekarang kita akan merubah hijau itu ada pada digital angka ini, tapi belakang yang kuning ini, warna background ini, kita akan buat dia warna hitam. Jadi oke sahabat Lancup Channel, mari ikuti tutorial video ini selengkapnya. Kita mulai dengan peralatan yang perlu kita siapkan teman-teman. Tuh obeng ya. Kemudian ada kunci L untuk membuka cover depan. Pisau cukur, terserah menggunakan merek apa. Kemudian minyak telon atau minyak kayu putih untuk membersihkan LCD, serta tisu. Jadi kita mulai teman-teman. Pertama-tama kita buka dulu cover depan ini, kita lepas dulu knop-knopnya ya. Ini sekedar tidak mempengaruhi fungsi maupun kerja dari perangkat ya teman-teman. Ini sekedar memvariasikan saja agar kita tidak bosan atau tidak jenuh ya melihat penampilan radio yang setiap hari kita lihat. Pada kesempatan kali ini cuma saya perlu ingatkan pada teman-teman untuk pengerjaan mengubah LCD atau display pada 2200 ini memang agak ekstra hati-hati teman-teman ya, agak ekstra hati-hati karena yang akan kita lepas lapisan paling dalam. Lapisan paling dalam resikonya sebenarnya tidak ada. Kalaupun tidak berhasil, paling dia akan kembali seperti sedia kala. Tapi bukan LCD bagian depan ya teman-teman ya, bukan, tapi bagian belakang. Bagian belakang sekali. Kalau bagian depan itu bagian digital angka. Bagian digital angka yang nanti pada tutorial berikutnya akan kita buatkan video bagaimana kita mengupayakan atau merepair LCD
2200 ini yang kondisinya putus atau menghilang, angka digital menghilang. Karena rata-rata problemnya seperti itu ya untuk 2200 yang kita hadapi. Seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan berbagi sharing untuk videonya kepada teman-teman. Jadi ini teman-teman, LCD 2200. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Nah, ini kalau kita perhatikan secara detail teman-teman, ada dua bagian ini. Pelapis ini ada dua bagian depan ini. Nah, kemudian ini bagian belakang. Jadi ada dua lapis ini. Nah, pengerjaan ini memang agak ekstra hati-hati teman-teman. Jadi bagian belakang ini yang akan kita buka. Jadi caranya agak ekstra hati-hati. Saya menggunakan pisau cukur. Kalau ada pisau yang ukurannya agak tipis dan lebih aman, kita bisa gunakan. Ini alternatif saya saja teman-teman. Jadi posisi membuka ini memang agak ekstra hati-hati. Kita harus cari celah yang tepat. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, pelan-pelan. Nah, ini kalau ada sedikit kesalahan teman-teman, ini bisa robek. Nah, kalau robek itu sebenarnya tidak juga berpengaruh teman-teman ya. Kalaupun dia robek tidak berpengaruh, cuma jadi agak kurang sempurna lagi. Sedikit kita nah ini ada sedikit kesalahan teman-teman, tapi tidak mempengaruhi ini teman-teman ya, tidak mempengaruhi. Kalau posisi ini tidak dapat kita ambil, jadi kita pindah bagi sisi samping lagi. Ini memang pengerjaan yang harus ekstra hati-hati teman-teman. Perubahan pada LCD ini tidak mempengaruhi ya teman-teman ya, tidak mempengaruhi kerja dari perangkat. Ini sekedar memvariasikan saja agar kita tidak jenuh atau bosan melihat tampilan LCD pada radio kita, itu saja. Jadi tidak mempengaruhi pada daya resip atau transmit. Nah, kalau upaya ini gagal teman-teman, nanti tidak timbul, itu saja, tidak timbul angka digitalnya. Tapi bisa kita kembalikan lagi seperti semula, bisa kita kembalikan lagi. Tapi ini pengerjaan yang kedua yang saya kerjakan. Ini pekerjaan yang kedua. Pekerjaan pertama juga sukses. Jadi memang agak hati-hati teman-teman, ekstra hati-hati. Karena ini bagian cukup tipis ya teman-teman. Saya sarankan ini bukan kita lakukan pada, nah ini teman-teman, ada bekas lem. Nah ini bagian yang belakang ini ya teman ya. Ini fleksibel, ini bagian depan, ini bagian belakang. Saya sarankan juga untuk teman-teman untuk mencoba pada LCD yang sudah rusak. Jangan yang baru teman-teman ya, atau yang normal, nanti kasihan kalau tidak berhasil, kasihan. Nah ini kita akan bersihkan
dengan menggunakan minyak kayu putih atau minyak telon ya teman-teman. Minyak kayu putih atau minyak telon. Jadi saran saya untuk teman-teman mencoba teknik ini menggunakan LCD yang sudah tidak normal atau sudah rusak. Jangan merubah kalau belum ketemu caranya atau belum pas, jangan menggunakan LCD yang baru. Dikhawatirkan nanti sempat keliru malah merusak LCD yang masih bagus. Maksudnya seperti itu. Jadi ini perlu kita buang teman-teman. Nah seperti ini perlu kita buang. Ini juga kita kasih minyak telon atau apapun lah. Minyak telon bisa, minyak kayu putih juga bisa. Tapi saya tidak sarankan bensin atau thinner premium. Saya tidak anjurkan itu karena lebih tajam. Atau ada bahan-bahan lain yang biasanya digunakan untuk membersihkan komponen elektronik, karena kadang-kadang agak tajam ya teman-teman, dan bisa merusak lapisan LCD. Nah, kalau minyak kayu putih ini tidak merusak teman-teman, tidak tajam. Kita bersihkan lagi. Sampai bagian lem ini bersih ya teman-teman ya. Sampai bagian lem ini bersih. Karena ada lem yang menempel ini teman-teman. Tapi saya juga belum tahu persis ini lem apa yang dipergunakan. Kayaknya mudah terkelupas. Cuma kalau kita gunakan lem-lem pasaran biasa, kayaknya meninggalkan berkas bercak hitam pada LCD. Nah, tidak bening. Nah, ini saya sedang mencari tahu lem yang digunakan untuk menempelkan plastik belakang LCD ini. Jadi untuk sementara, karena saya belum ketemu ya seperti ini teman-teman, saya belum ketemu, maka LCD ini saya tidak lem ya teman-teman, saya tidak lem. Jadi proses pemasangan seperti ini teman-teman, silahkan diamati. Ini bagian depan ya, bagian depan kita bersihkan dengan tisu bagian depan. Nah, bagian depan ya teman-teman ya. Nah, ini display asalnya. Kemudian ini tadi, ini bagian belakang, ini bagian depan ya waktu kita angkat. Nah sekarang kita balik ini, kita balik, jadi posisinya terbalik macam ini. Kemudian kita pasang lapis kuning. Nah dia artinya, nah dia gelap macam ini teman-teman. Akhirnya tampilan akan gelap. Tadi kalau asalnya dia masih pantulan warna kuning masih ada. Jadi ini sudah gelap. Jadi kita pasang, kita tes. Jadi sekali lagi ini dikerjakan dalam penerangan yang cukup. Kemudian hati-hati, tidak perlu senggaut, karena proses pemotongan atau pengangkatan LCD depan ini memang harus agak ekstra hati-hati teman-teman. Harus ekstra hati-hati. Jadi kalau kita keliru, nah akan terjadi kesalahan, plastik ke belakang itu robek, itu saja.
Tapi kalaupun demikian, kalaupun dia robek, masih dapat kita pergunakan ya teman-teman. Masih dapat kita pergunakan, tidak mengganggu, tampilan pada LCD atau pada angka digital yang tampil pada radio, tidak mengganggu. Kita pasang dulu. Jadi saya sarankan untuk teman-teman untuk mencoba teknik ini, merubah display LCD 2200 untuk mode dark night, diupayakan untuk radio yang LCD-nya sudah tidak normal. Kalau sudah mengetahui cara dan teknisnya, silakan dipakai radio yang normal. Jadi kita pasang kembali fleksibelnya, teman-teman. Kita pasang kembali fleksibelnya. Jadi sekali lagi ini hanya sekedar memvariasikan saja ya teman-teman, tidak mempengaruhi kinerja radio baik TX maupun RX. Jadi tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi sama sekali, hanya merubah tampilan layar, tampilan LCD saja. Kita pasang kembali knop-knopnya. Kita pasang lagi knop-knopnya, teman-teman. Kalau berhasil mode dark night ini sangat bagus, sangat cocok untuk penerangan yang kurang, teman-teman. Jadi kalau di rumah atau tempat kita ngebrik itu gelap, nah tampilan ini sangat cocok sekali ya. Kita tes ya teman-teman hasilnya. Ini jadi tampilannya jadi gelap teman-teman ya. Kalau tadi dia pantulan kuning masih ada, nah ini tidak ada. Kita coba teman-teman ya. Ya, nah seperti ini dia teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, kelihatan. Nah ini dia teman-teman. Jadi yang hijau hanya tulisan saja, yang berubah tulisan, tapi background belakang itu hitam. Nah ini dia tadi hijau, kalau kita pindah dia pergi oranye, nah dia akan menjadi oranye, tapi hanya pada digital angka saja ya teman-teman, pada digital angka saja. Jadi ini tidak merubah fungsi dari radio ini, tidak berubah ya. Nah ini hijau, nah teman-teman ini hijau. Jadi tampilannya background belakang menjadi hitam, tapi tulisan yang timbul hijau. Kalau tadi tulisan hitam, sebelum kita ubah background belakang hijau. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi berhasil kita merubah tampilan LCD pada ICOM 2200 silver dari tampilan layar biasa atau yang biasa ada pada radio, berubah pada mode dark night ya, dark night ini teman-teman. Nah dark night berubah seperti ini ya. Semoga bermanfaat teman-teman yang di Lancup Channel. Kita selalu berbagi informasi dan inovasi. Semoga bermanfaat dan dapat dicoba, tentu dengan kehati-hatian. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya di Lancup Channel. Selamat pagi. Sampai jumpa, bye-bye.